Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nur Anggraini. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari pemaparan materi sekolah pasar modal. Baik, tanpa berlama-lama saya akan langsung menjelaskan poin materi pertama, yaitu tentang mengapa sih kita harus berinvestasi dan apa sih investasi itu, apakah investasi itu sama dengan menabung? Baik, definisi investasi itu mengelola aset atau harta saat ini agar dapat memberikan keuntungan atau hasil di masa depan atau masa yang akan datang. Nah, sebenarnya tabungan dan investasi atau savings itu sama atau beda nih? Nah, baik, kita kupas materinya pada hari ini, yaitu secara sederhana, investasi adalah cara mengelola aset atau uang kita yang nantinya akan kita nikmati hasilnya di masa yang akan datang. Namun seringkali masyarakat menganggap menabung dan investasi itu adalah hal yang sama. Padahal keduanya itu relatif berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda juga nih. Misalnya menabung itu biasanya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek kita, kebutuhan sehari-hari, atau memang kebutuhan-kebutuhan darurat lainnya. Menabung biasanya digunakan atau dilakukan penyimpanannya di suatu bank ya. Nah, untuk menabung juga relatif aman kalau misalnya disimpannya di bank. Nah, selain itu ada juga satu kelemahan dari menabung, yaitu nilai uang kita bisa berkurang akibat inflasi. Misalnya jika hari ini memiliki uang 1 juta rupiah dan hanya disimpan bertahun-tahun di tabungan tersebut, maka daya belinya juga akan belum tentu sama kalau terjadi sebuah inflasi. Sedangkan investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Memang terdapat beberapa resiko tertentu juga nih pada inflasi, tapi potensi hasil yang diperoleh juga lebih besar dibandingkan dengan hanya menabung saja. Dengan investasi kita berusaha agar pertumbuhan nilai uang kita itu nggak stuck di sini-sini aja atau justru ikut berkurang karena inflasi. Bisa jadi lebih tinggi karena tingkat inflasi. Jadi beberapa resiko atau memang keuntungan dari investasi itu sendiri. Oleh karena itu, menabung dan investasi memang sebenarnya adalah pilihan yang saling menggantikan juga sih, tetapi juga saling melengkapi. Menabung digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, misal membayar kuliah atau dana darurat, atau memang kebutuhan yang kita butuhkan untuk sehari-hari dan kita butuh cepat untuk pengambilan dana tersebut. Sedangkan investasi digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, dana pensiun, atau dana pendidikan di masa depan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor utama inflasi atau time value of money, yaitu nilai waktu uang. Nah, di sini kita tahu nih pentingnya investasi. Sekarang kita akan membahas alasan utama mengapa sih investasi itu diperlukan, yaitu karena memang adanya inflasi dan konsep time value of money atau nilai waktu uang. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Ketika terjadi inflasi, daya beli uang kita akan menurun. Artinya, jumlah uang yang sama tidak bisa membeli barang yang banyak sebelumnya. Oke, di sini kita ada contoh yang ada pada slide, yaitu harga burger Big Mac pada tahun 97 harganya hanya 4.600. Namun di tahun 2021 melonjak menjadi 36.000. Tumbuh 28% ya per tahun akibat inflasi. Nah, dari sini, dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa nilai uang itu terus mengalami penurunan atau daya beli seiring berjalannya waktu. Misal juga nih, jika pada tahun ini uang 100.000 rupiah dapat digunakan untuk membeli beberapa kebutuhan tertentu, beberapa tahun kemudian juga uang yang sama belum tentu bisa membeli barang yang memang yang sebelumnya itu kita bisa membeli banyak. Karena masalahnya tuh bukan jumlah uangnya yang berkurang, tetapi kemampuan uang tersebut untuk membeli barang yang semakin menurun. Selain inflasi, ada juga konsep time value of money atau nilai waktu uang. Konsep ini menjelaskan bahwa uang yang dimiliki saat ini bisa jadi lebih berharga atau jumlah uang yang sama di masa depan. Hal ini karena uang yang dimiliki sekarang tuh dapat diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Oke, contoh lainnya itu, jika kita memiliki uang sekitar 1 juta dan kita investasikan, maka beberapa tahun kemudian nilainya juga bisa bertambah menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika uang tersebut hanya disimpan tanpa dikembangkan, nilainya akan terus tergores oleh inflasi.
Karena itulah investasi menjadi salah satu solusi untuk menjaga bahkan meningkatkan nilai kekayaan kita. Dengan berinvestasi, kita tidak hanya menyimpan uang, tapi juga berusaha melindungi daya beli uang tersebut. Baik, pada materi kali ini sudah cukup dari saya perbedaan investasi dan menabung, juga tentang time value of money. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Deswalia Zara. Saya akan menjelaskan apa itu pasar modal. Yang pertama, definisi pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang seperti perusahaan dan pemerintah, emiten, dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan, yaitu investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan produktif seperti ekspansi usaha, pembangunan proyek, dan pengembangan bisnis. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal umumnya memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Fungsi dari pasar modal tersendiri yaitu adalah memiliki peran penting dalam perekonomian karena menjadi sarana penghimpunan dana sekaligus tempat berinvestasi. Melalui pasar modal, dana masyarakat dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang produktif sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah manfaat pasar modal. Yang pertama, bagi investor, menjadi alternatif investasi selain tabungan dan deposito, memberikan peluang memperoleh keuntungan melalui kenaikan nilai investasi dan pembagian hasil investasi. Selanjutnya juga membantu melindungi nilai uang dari dampak inflasi dalam jangka panjang, memberikan kesempatan untuk memiliki sebagian kepemilikan perusahaan melalui saham. Selanjutnya, bagi perusahaan atau emiten, manfaat pasar modal sendiri adalah memperoleh sumber pendanaan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha, mengurangi ketergantungan pada pinjaman perbankan, meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan karena harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi, memudahkan perusahaan melakukan ekspansi bisnis dan inovasi. Untuk negara, manfaatnya sendiri mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik, menarik investasi domestik ataupun asing sehingga memperkuat perekonomian. Kesimpulannya, pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan, menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Keberadaan pasar modal ini memberikan manfaat bagi investor, perusahaan maupun negara secara keseluruhan. Selanjutnya, mengenal instrumen pasar modal. Yang pertama adalah saham, bukti kepemilikan. Pengertian saham sendiri adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Ketika seseorang membeli saham, maka ia menjadi salah satu pemilik perusahaan sesuai jumlah yang dimiliki. Cara kerja saham sendiri, yang pertama adalah perusahaan menerbitkan saham untuk memperoleh tambahan modal dari masyarakat. Selanjutnya, investor yang membeli saham akan memiliki hak atas sebagian keuntungan perusahaan dan berpotensi memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham. Analoginya seperti analogi warung bakso, misalnya Pak Bejo ingin membuka usaha warung bakso dengan kebutuhan modal 8 juta, tapi hanya memiliki 1 juta. Ia kemudian mengajak 7 temannya untuk menanamkan modal masing-masing 1 juta. Dengan demikian, warung bakso tersebut dimiliki bersama oleh 8 orang dengan porsi kepemilikan yang sama. Konsep ini serupa dengan saham di pasar modal. Keuntungan investasi saham adalah capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli saham. Dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham sesuai kebijakan perusahaan, berpotensi memberikan hasil investasi yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya dalam jangka panjang. Resikonya tersendiri tentu ada. Yang pertama, harga saham dapat naik maupun turun sesuai kondisi pasar. Investor dapat mengalami kerugian apabila menjual saham di bawah harga beli. Kinerja perusahaan yang kurang baik dapat mempengaruhi harga saham dan pembagian dividen. Kedua ada surat utang, obligasi dan sukuk. Obligasi adalah surat utang jangka menengah hingga panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Sebagian imbalannya penerbitan obligasi akan membayar bunga atau kupon secara berkala dan mengembalikan pokok investasi saat jatuh tempo. Karakteristik obligasi memiliki tingkat pengembalian yang relatif lebih stabil, risiko umumnya lebih rendah dibandingkan saham, cocok bagi investor yang menginginkan pendapatan tetap melalui kupon.
Sukuk. Sukuk merupakan instrumen investasi yang menggunakan prinsip syariah. Berbeda dengan obligasi konvensional yang menggunakan bunga, sukuk memberikan imbalan hasil berupa laba bagi hasil margin atau fee sesuai akad syariah yang digunakan. Sukuk juga harus memiliki underlying aset atau aset dasar sebagai pendukung penerbitannya. Keunggulan sukuk sesuai dengan prinsip syariah Islam didukung oleh aset yang jelas, memberikan pendapatan yang relatif stabil, dan menjadi pilihan investasi bagi investor yang menghindari sistem bunga. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke instrumen pasar modal yang ketiga, yaitu ada reksadana dan ETF atau Exchange Trade Fund. Reksadana ini merupakan instrumen pasar modal yang menghimpun dana dari banyak investor untuk dikelola oleh manajer investasi profesional, yang nantinya dana tersebut ini akan diinvestasikan ke berbagai aset seperti saham, kemudian obligasi atau instrumen pasar uang. Nah, instrumen ini juga sangat cocok bagi investor pemula. Kenapa? Karena dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil, kemudian mudah diakses, dan tidak memerlukan pemantauan pasar secara langsung. Selain itu, investasi juga menjadi lebih terdiversifikasi, sehingga risiko dapat tersebar ke berbagai instrumen. Perbedaannya, reksadana ini dibeli melalui platform investasi dengan harga berdasarkan nilai aktiva bersih atau NAB. Sedangkan ETF ini diperdagangkan di bursa seperti saham sehingga dapat diperjualbelikan selama jam perdagangan berlangsung. Jadi secara umum reksadana dan ETF ini menjadi pilihan investasi yang praktis, terjangkau, dan sesuai bagi masyarakat yang ingin bermulai berinvestasi di pasar modal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ekosistem dan perlindungan investor. Jadi di negara Indonesia ini ada yang namanya perlindungan investor, ya. Jadi kita punya struktur lembaga perdagangan atau SRO yang ada 3 di Indonesia. Jadi pasar modal Indonesia ini diawasi langsung oleh OJK dan dijalankan oleh 3 lembaga utama SRO. Yang pertama ada BEI atau Bursa Efek Indonesia. BEI ini adalah merupakan penyedia sistem tempat jual beli efek. Yang kedua ada KPEI atau ID Clear. Ini adalah penjamin dan pengelola clearing transaksi. Kemudian yang ketiga ada KSEI atau tempat penyimpanan sentral seluruh aset investor. Nah, jaminan keamanan dana nasabah juga itu terjamin ya pastinya. Yang pertama, kita menjamin penyimpanan terpisah. Jadi dana tunai kamu disimpan di RDN atau rekening dana nasabah di bank atas nama kamu sendiri, bukan atas nama sekuritas atau aset saham. Ini juga dicatat di KSEI. Kemudian yang kedua, aplikasi Access atau KSEI ini adalah aplikasi resmi untuk memantau langsung saldo dan saham kamu di KSEI. Jadi menjamin transparansi penuh ya. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya kita menjamin itu di SIPF atau dana perlindungan pemodal. Jadi lembaga perlindungan yang menjamin ganti rugi jika nantinya ada kehilangan aset atau mungkin ada fraud penipuan dari pihak si sekuritasnya ini. Nah, yang kelima, kita yang pastinya wajib mengidentifikasi ciri investasi bodong ya. Ini wajib dihindari teman-teman. Jadi kita wajib menghindari itu kalau misalnya ada investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti untung dalam jangka pendek karena skema MLM atau titip dana dan tidak punya izin resmi dari OJK. Jadi itu semuanya terpantau. Jadi keamanan dana nasabah itu terjamin. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Risyandy Esa Maulana. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses transaksi saham dilakukan di pasar modal. Ada 3 poin utama yang akan dibahas, yaitu yang pertama itu proses eIPO. Yang kedua ada mekanisme order jual beli saham dan aturan batasan yang berlaku di bursa. Untuk yang pertama itu proses eIPO. Apa sih proses eIPO itu? Proses eIPO adalah membeli saham yang baru melantai di bursa efek. Pertama, proses IPO itu merupakan sistem yang memungkinkan investor membeli saham perusahaan sebelum saham tersebut resmi diperdagangkan di bursa. Langkah pertama yaitu investor harus melakukan registrasi melalui sistem eIPO atau melalui perusahaan sekuritas yang digunakan. Setelah itu, investor dapat menyampaikan minat pembelian pada masa yang disebut book building. Book building pada tahap ini, perusahaan dan penjamin emisi mengumpulkan minat dari calon investor. Lalu, selanjutnya, investor melakukan pemesanan resmi atau offering
sesuai jumlah saham yang ingin dibeli. Dana pembelian harus bersedia di rekening dana nasabah atau RDN sesuai nilai pesanan yang diajukan. Jika jumlah permintaan melebihi jumlah saham yang tersedia, sistem akan melakukan proses penjatahan atau allotment. Setelah proses penjatahan selesai, saham yang diperoleh investor akan masuk ke portofolio dan dapat dipergunakan ketika sudah resmi tercatat di bursa. Yang kedua ada mekanisme order jual beli saham. Di mekanisme order jual beli saham ini, investor dapat memasukkan order beli atau jual dengan menentukan jumlah lot dan harga yang diinginkan. Jika investor ingin mengubah harga atau jumlah lot sebelum transaksi terjadi, maka dapat menggunakan fitur amend atau ubah pesanan. Apabila investor tidak ingin melanjutkan pesanan tersebut, maka dapat menggunakan fitur withdraw atau pembatalan pesanan. Dalam perdagangan saham, terdapat sistem yang disebut bid dan offer. Bid dan offer itu adalah antrian harga dari pihak pembeli. Biasanya pembeli menginginkan harga serendah mungkin untuk meraih keuntungan sebesar mungkin. Sedangkan offer adalah penawaran atau antrian harga dari pihak penjual yang menjual dengan harga setinggi mungkin. Transaksi akan terjadi atau disebut matched ketika harga beli tertinggi bertemu dengan harga jual terendah. Pada saat itulah sistem akan mengeksekusi transaksi secara otomatis. Contoh sederhana dari yang penjelasan proses IPO. Jika ada investor yang ingin membeli saham pada harga 1.000 per lembar dan ada investor lain yang bersedia menjual pada harga 1.000 per lembar, maka kedua pesanan tersebut akan bertemu dan transaksi langsung terjadi. Namun jika pembeli hanya mau membeli di harga 990 sementara penjual menawarkan 1.000, maka transaksi belum bisa dilakukan karena terjadi ketidakcocokan dengan harga atau belum cocok. Sebelumnya mohon maaf Ibu dosen, terdapat kekurangan pada presentasi saya dan terutama saya sendiri dari kelompok saya karena saya tidak memakai helmet, lupa membawanya dan juga saya sedang bekerja. Mohon maaf sekali lagi untuk Ibu dosen atas ketidaknyamanannya dan kekurangan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada aturan batasan bursa. Nah, aturan batasan bursa ini memiliki 4 poin. Yang pertama itu ada fraksi harga. Nah, apa sih fraksi harga itu? Fraksi harga sendiri merupakan aturan mengenai kelipatan perubahan harga saham yang diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Tujuannya agar perubahan harga saham tersebut terjadi secara teratur dan tidak sembarangan. Contohnya, apabila harga saham berada di bawah Rp200, maka kenaikan atau penurunannya hanya boleh berubah sebesar Rp1 saja. Jadi, investor tidak bisa memasukkan harga sesuka hati di luar ketentuan tersebut. Nah, untuk poin yang kedua yaitu ada auto rejection. Auto rejection ini merupakan batas maksimal kenaikan dan penurunan harga saham dalam 1 hari perdagangan. Sistem bursa akan otomatis menolak order yang melewati batas tersebut. Tujuannya itu biar melindungi investor dari gejolak harga yang terlalu ekstrim, terus menjaga stabilitas pasar modal, dan mencegah terjadinya manipulasi harga saham. Nah, untuk yang ketiga itu ada trading halt dan suspend. Trading halt-nya sendiri ini merupakan penghentian sementara seluruh aktivitas perdagangan di bursa apabila terjadi penurunan IHSG yang sangat tajam. Hal ini dilakukan agar pelaku pasar memiliki waktu untuk mencerna informasi dan mengurangi kepanikan. Sedangkan untuk suspendnya sendiri ini untuk menghentikan sementara perdagangan pada saham tertentu karena adanya aktivitas perdagangan yang tidak wajar atau perusahaan belum memenuhi kewajiban keterbukaan informasi. Nah, selanjutnya untuk poin yang terakhir itu ada siklus T+2.
T+2 sendiri ini berarti proses penyelesaian transaksi yang dilakukan 2 hari setelah transaksi tersebut terjadi. Misalnya, aku ada 2 contoh nih. Misalnya, jika investor menjual saham pada hari Senin, maka dana hasil penjualan tersebut akan masuk di hari Rabu. Kenapa bisa masuk di hari Rabu? 2 hari setelah hari Senin, yaitu di hari Selasa dan hari Rabu. Senin setelahnya yaitu Selasa dan Rabu. Nah, untuk contoh yang kedua itu bisa juga jika membeli saham pada hari Senin lagi, atau mungkin aku kasih contoh hari lain. Misalkan membeli saham pada hari Rabu, maka kepemilikan saham tersebut akan tercatat pada 2 hari setelahnya, yaitu Kamis, Jumat. Maka akan tercatat di hari Jumat itu. Nah, selanjutnya di slide yang terakhir ini ada fitur transaksi modern atau aplikasi LOTS. Nah, aplikasi LOTS sendiri ini menyediakan berbagai fitur yang membantu investor dalam melakukan transaksi secara lebih praktis dan efisien. Yang pertama itu misalkan nih, aku sih ada 3 contoh fiturnya ya. Yang pertama itu ada market order. Market order ini merupakan perintah beli atau jual saham yang langsung dieksekusi pada harga terbaik yang tersedia di pasar saat itu. Nah, untuk market order sendiri ini memiliki kelebihan, yaitu transaksi itu bisa jadi berlangsung secara cepat dan cocok buat investor yang ingin segera masuk atau keluar dari pasar. Tapi harga yang diperoleh bisa sedikit berbeda dari yang diharapkan karena mengikuti kondisi pasar tersebut. Nah, selanjutnya ini ada fitur kedua, yaitu conditional order. Conditional order ini merupakan fitur yang memungkinkan investor membuat transaksi otomatis berdasarkan kondisi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, saham akan dijual otomatis jika mencapai target keuntungan. Ini contoh dari yang take profit. Untuk contoh yang cut loss, itu sahamnya itu bakal kita jual kalau misalkan udah mencapai batas kerugian tertentu. Itu ya contohnya. Nah, tapi fitur ini juga tuh membantu investor lebih disiplin dan tidak terlalu dipengaruhi emosi saat mengambil keputusan. Nah, untuk yang fitur yang terakhir ini ada attach order. Attach order sendiri ini fitur yang secara otomatis memasang perintah lanjutan setelah order utama berhasil dilakukan. Misalnya, setelah investor berhasil membeli saham, sistem akan langsung memasang batas stop loss atau target profit tanpa harus melakukan secara manual. Nah, manfaat keseluruhannya itu bisa menghemat waktu dari investor ini, terus membantu mengelola resiko investasi, mengurangi keputusan yang didasarkan pada emosi, dan membuat proses investasi menjadi lebih terencana dan disiplin. Baik, segini saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.